buah salak, buah persik, tapi nggak suka buah durian. Nggak bakal asik kalau kita nggak kenalan. Perkenalkan, nama saya Siti Fania. Saya berasal dari Rombel B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tahun angkatan 2024. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah materi mengenai kuliner khas Jawa. Tapi tidak serta-merta menyebutkan apa saja kuliner khas Jawa, tapi di sini saya akan sedikit membahas mengenai akulturasinya. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, kan biasanya kalau akulturasi itu berkaitan dengan kebudayaan, misalnya seperti tarian, terus kesenian. Tetapi ternyata akulturasi juga berkaitan dengan makanan loh. Nah, penasaran nggak sih? Nah, untuk kali ini saya hanya akan membahas tentang kuliner khas Jawa. Nah, seperti di PPT kali ini terdapat gambar apa ini? Terdapat gambar perkedel kentang. Nah, ternyata perkedel ini tidak hanya makanan khas Indonesia, tetapi juga ada campur tangan dari makanan luar negeri. Sebelum membahas lebih jauh, di sini saya akan memperkenalkan apa saja kuliner khas Jawa yang berkaitan dengan akulturasi. Di sini seperti yang bisa kita lihat bersama ada bakwan, semur, ada martabak telur, lalu bakpia, dan perkedel. Nah, kira-kira akulturasi itu apa sih? Sedikit menyinggung tentang akulturasi. Akulturasi itu adalah perpaduan dua budaya, tetapi budaya yang asli tidak hilang, teman-teman. Tetapi ditambahkan oleh budaya yang baru hingga membuat terciptanya suatu budaya yang baru. Jadi terjadi perpaduan antara budaya asli dari daerah tersebut, kemudian dimasuki oleh budaya asing dan terciptalah kebudayaan yang baru. Seperti terjadi pada makanan juga seperti itu ya teman-teman. Jadi makanan asli dari Indonesia, lalu kedatangan makanan dari luar negeri dan kemudian disesuaikan oleh lidah masyarakat asli Indonesia untuk menjadi sebuah makanan baru. Begitu juga sebaliknya ya teman-teman. Nah, mengapa terjadi akulturasi pada makanan? Saya kira teman-teman di sini masih banyak belum mengerti mengapa terjadi akulturasi makanan. Nah, kan seperti saya sendiri, saya baru mengetahui ternyata makanan itu juga bisa muncul karena akulturasi. Nah, bentuk akulturasi di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan budaya, kesenian, ataupun seni bangunan, tetapi juga terjadi pada makanan. Terjadinya akulturasi makanan berkaitan dengan sejarah kelam Indonesia. Nah, ini salah satu alasan terjadinya akulturasi makanan. Sebagai contoh, penjajahan oleh Belanda. Nah, Belanda sendiri kan menjajah Indonesia beratus-ratus tahun ya teman-teman. Tidak mungkin kalau tidak meninggalkan suatu warisan berupa makanan. Nah, untuk yang alasan selanjutnya, karena penjajahan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya teman-teman, tapi tidak hanya Belanda saja, ada juga Jepang, lalu Portugis, dan Spanyol. Untuk yang selanjutnya adalah hubungan perdagangan, penyebaran agama, dan pernikahan. Misalnya terjadi pada masyarakat Tionghoa dan India. Nah, sedikit menyinggung, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang luas lautannya atau biasa disebut dengan negara maritim. Nah, dengan adanya negara maritim ini, menarik bangsa-bangsa lain atau negara-negara lain untuk berdagang di Indonesia, khususnya adalah masyarakat dari Tiongkok. Nah, perdagangannya ini lewat apa? Perdagangannya ini lewat pelayaran samudra. Nah, ini adalah peta bagaimana makanan di Indonesia dipengaruhi oleh negara-negara yang saya sebutkan tadi, seperti misalnya India, Belanda, dan Tiongkok. Baik, nah tidak terasa sekarang saya akan membahas kuliner apa saja yang ada di Pulau Jawa, terutama yang sudah melalui proses akulturasi. Yang pertama adalah bakwan. Nah, bakwan sendiri sebetulnya asalnya itu dari China atau Tiongkok. Nah, seperti kata bakwan terdapat dua suku kata yang masing-masing penggalanya memiliki makna sendiri. Kata bak itu artinya adalah daging dan kata wan adalah bola-bola. Nah, jadi bakwan dari Cina itu artinya adalah bola-bola yang terbuat dari daging. Nah, setelah memasuki Indonesia, bakwan ini agar dapat diterima oleh lidah Indonesia, kemudian diubah yang semula daging, lalu di masyarakat Indonesia diubah menjadi isi sayuran. Karena apa? Karena selain untuk menyesuaikan lidah masyarakat Indonesia, juga karena daging di Indonesia relatif mahal dan tidak kurang terjangkau oleh masyarakat di desa. Oleh karena itu, digantilah dengan sayuran. Atau bisa seperti tahu, tempe itu bisa dijadikan sebagai bahan dasar untuk pembuatan bakwan. Nah, untuk bentuknya, bakwan dari China itu kan bola-bola, tetapi kalau di masyarakat Jawa terutama, itu tidak hanya berbentuk bola-bola, tetapi ada yang pipi dan juga ada yang lebar. Untuk penamaannya juga setiap daerah punya penamaan masing-masing, seperti misalnya di Jawa Barat. Di Jawa Barat tidak menamakan bakwan sebagai bakwan, tetapi dengan nama bala-bala. Baik, untuk yang selanjutnya ada semur. Nah, tadi kan di awal saya sudah menyebutkan kalau Belanda turut ikut serta dalam proses akulturasi makanan. Nah, ini salah satunya yaitu semur. Semur itu pada awalnya namanya itu bukan semur, tetapi semor. Nah, karena lidah Indonesia berbeda dengan lidah Belanda, jadi oleh masyarakat Indonesia menyebutnya sebagai semur. Nah, semur Indonesia dan Belanda terdapat perbedaan, teman-teman. Kalau
semur di negara Belanda itu identik dengan daging sapi. Kalau di Indonesia ternyata tidak hanya daging teman-teman, tetapi juga ada penambahan protein lainnya seperti tahu, tempe, telur, lalu juga ada sayuran misalnya tomat. Nah, selain perbedaan di isi, semur di Indonesia dan di Belanda itu juga berbeda terkait rempah. Seperti yang kita ketahui, Indonesia kan kaya akan rempah-rempah. Nah, kalau misalnya tidak dimanfaatkan kan sia-sia ya teman-teman. Oleh karena itu, istilahnya untuk semur di Indonesia itu lebih medok secara bumbunya. Kalau di Belanda kan bumbunya itu terbatas, jadi mengenai rasa disesuaikan lagi oleh lidah di Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah martabak. Nah, martabak di sini ternyata merupakan sebuah akulturasi makanan antara Indonesia dengan India. Konon katanya pada zaman dahulu terdapat seorang perempuan asli Tegal menikah dengan seorang pemuda asli India. Nah, setelah keduanya menikah, mereka berdua memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Dari bekal pengetahuan dan segala sesuatu yang ada di India, khususnya makanan, lalu pasangan suami istri ini berinisiatif untuk memperkenalkan martabak kepada masyarakat asli Indonesia. Nah, sebagai bentuk akulturasi, masyarakat Indonesia menambahkan sayur-sayuran pada martabak, misalnya daun bawang. Lalu tidak hanya penambahan daun bawang, tetapi juga terjadi penambahan protein lainnya seperti tempe atau tahu. Nah, untuk yang selanjutnya masih ada loh teman-teman, yaitu bakpia. Nah, identik kan namanya dengan bakwan, sama-sama depannya ada kata bak. Bakpia juga berasal dari Tiongkok atau Cina. Nah, seperti pada penggalan kata bakwan, kata bakpia juga terdapat penggalan makna. Yang pertama bak yang artinya daging, yang kedua pia yang artinya kue. Jadi bakpia itu kue yang isinya adalah daging. Seperti yang kita ketahui, bakpia ini sebelum memasuki Indonesia itu berisi daging babi. Nah, untuk menghormati budaya di Indonesia yang sebagian adalah masyarakat Islam dan tidak boleh makan daging babi, oleh masyarakat Indonesia diganti isinya menjadi apa? Menjadi kacang hijau, terus ada juga yang mengisinya dengan coklat, lalu keju. Nah, itu adalah salah satu bentuk variasi dari rasa bakpia untuk sekarang ini. Nah, untuk yang selanjutnya adalah perkedel. Nah, siapa sih di sini yang nggak pernah makan perkedel? Sebagian besar sudah ya, hampir semuanya sudah pernah makan perkedel. Nah, untuk di Indonesia sendiri, perkedel itu kan identik dengan terbuat dari kentang, kalau nggak tahu ya, atau mungkin beberapa ada yang tempe. Nah, itu masing-masing daerah punya ciri khas masing-masing. Tetapi perkedel dari Belanda itu dari daging halus yang kemudian dipipihkan lalu digoreng. Nah, seperti pada semur, ini terkait dengan ekonomi yang ada di Indonesia. Karena daging di Indonesia relatif mahal dan tidak semua lapisan masyarakat bisa menikmati daging, jadi bahan dasar pembuatan perkedel ini digantilah dengan kentang atau bisa dengan tahu. Nah, untuk selanjutnya, setelah membahas macam-macam makanan akulturasi di Indonesia beserta pengertian akulturasinya, sekarang untuk pembahasan yang terakhir adalah apa sih manfaat dari akulturasi makanan atau kuliner. Nah, untuk akulturasi makanan ini tidak serta-merta hanya untuk memuaskan lidah atau menyesuaikan lidah masyarakat lokal, tetapi juga memiliki banyak manfaat. Dan manfaat ini secara berlangsung dirasakan oleh masyarakat hingga saat ini. Nah, untuk manfaat yang sangat-sangat besar dirasakan adalah berkaitan dengan masalah ekonomi. Untuk yang manfaat pertama adalah memberikan keberagaman dan variasi jenis makanan. Nah, tentu saja karena apa? Sebagai contoh bakpia. Bakpia sekarang tidak hanya berisi kacang hijau, tetapi juga ada coklat, lalu ada selai juga. Nah, variasi atau diversifikasi jenis makanan ini juga berkaitan dengan ekonomi masyarakat. Karena apa? Dengan variasi makanan membuat para pembeli tertarik untuk membeli dan akhirnya hal ini membuat perekonomian menjadi lebih baik. Lalu yang kedua adalah memperkaya cita rasa makanan. Nah, ini juga jelas ya, karena apa? Karena dengan aneka ragam rasa, aneka ragam bentuk atau tampilan sudah merupakan kekayaan budaya kuliner. Lalu yang selanjutnya adalah setiap negara bisa saling memperkenalkan makanan asalnya. Nah, inilah yang menjadi salah satu jembatan untuk setiap negara bisa memperkaya kuliner masing-masing negaranya. Lalu yang selanjutnya adalah diterima oleh lidah lokal. Nah, ini yang menjadi salah satu faktor utama mengapa makanan bisa terjadi akulturasi, yaitu untuk menyesuaikan lidah dan untuk memenuhi pangan yang ada di masyarakat Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah meningkatkan perekonomian. Lalu yang selanjutnya memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Dan yang terakhir adalah menjauhkan dari kebosanan. Tentu saja dengan adanya aneka ragam rasa, masyarakat tidak merasakan kebosanan atau dalam artian monoton rasanya itu saja. Sekarang dari teman-teman sudah mengetahui kan kalau ternyata akulturasi tidak hanya terjadi pada kesenian tari atau kesenian bangunan, kesenian tulis, tetapi juga pada kuliner atau makanan. Nah, setelah membahas 6 kuliner ini, kira-kira dari teman-teman semua ingin merasakan kuliner yang apa nih? Atau barangkali dari teman-teman belum pernah merasakan salah satu atau beberapa dari kuliner di sini. Nah, bagi teman-teman yang sekiranya ingin merasakan makanan yang ada di sini atau mungkin belum pernah merasakan, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Baik, sepertinya presentasi dari saya cukup sekian ya teman-teman. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi meskipun hanya melewati video. Baik teman-teman,
Saya minta maaf apabila terdapat banyak tutur kata saya yang kurang berkenan. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video yang telah saya berikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.